tidak boleh komplain, ya. Harus mendapatkan satu dorongan, ya. Namun mereka tidak peduli dengan... Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, ya, dan tidak pernah bosan, yaitu berbicara seputar permasalahan percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa sifat, ya, sifat wanita atau istri yang suka selingkuh. Nah, ini kita lihat dari sifatnya. Ketika sudah sifat, ada kemungkinan sulit juga sembuh, ya. Namun di sini tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pahami sama-sama. Sebetulnya sifat yang bisa kita lihat, ya, secara kasat mata, secara umum mudah dipahami itu apa saja sih ketika seorang istri yang diyakini suka selingkuh. Nah, ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis di setiap harinya. Dan juga terima kasih yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Yang pertama adalah narsis. Nah, narsis ini juga termasuk suka mencari hal-hal yang bersifat menangnya sendiri, ya. Hal-hal ini tentunya ketika dinasehati ada saja alasan untuk melakukan pembenaran atau mencari hal-hal yang bersifat memang menguntungkan diri sendiri, sementara orang tersebut biasanya tidak peduli dengan perasaan orang lain atau bahkan orang yang mencintainya. Ini adalah hal pertama, ya, sifat yang dimiliki oleh seseorang yang kebetulan memang suka selingkuh ini. Lalu kemudian dia seakan-akan memiliki sifat yang tampak rendah diri, namun itu sebetulnya terselubung. Nah, jadi sifat rendah diri yang diperlihatkan ini adalah untuk memperlihatkan bahwa seakan-akan dia memang bukan wanita seperti itu. Artinya mungkin peribahasa yang mengatakan bahwa air tenang menghanyutkan ini tidaklah begitu berlebihan, ya. Ini mungkin sifat-sifat seperti itulah yang pada akhirnya ditunjukkan, ya. Terlihat seperti diam-diam saja, namun ketika kita tahu kliknya, ya, atau seseorang mengetahui kliknya, maka ia akan mudah masuk dalam kehidupan pribadinya. Ini adalah hal yang memang sekilas ini tampak biasa-biasa saja. Namun ketika kita bisa memahami jauh lebih dalam, maka sebetulnya untuk masuk ke dalam kehidupannya bukanlah hal yang sulit. Ini adalah gambaran ketika seseorang yang memiliki sifat suka selingkuh. Ini tampaknya memang sedikit tidak seperti gampangan, ya. Namun ketika kita sudah tahu celah, maka sebetulnya itu adalah gampangan yang tidak terlihat karena diselimuti dengan sifat yang rendah diri namun terselubung. Bisa dipahami, ya? Ya. Lalu yang ketiga adalah hobi atau suka mencari pembenaran atas perilaku-perilaku yang dilakukannya. Bahkan biasanya untuk menutupi atau mencari pembenaran, ia tidak segan-segan melakukan tuduhan balik atau menuduh bahwa seakan-akan orang lainlah yang melakukan, sedangkan dia cuma nemenin lah, anggap saja seperti itu. Jadi semua permasalahan demi mencari sebuah pembenaran, maka ia rela permasalahan dirinya dilempar ke orang lain untuk menutupi kesalahannya. Maksudnya seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, biasanya orang-orang yang memang kebetulan memiliki sifat yang demikian itu, ini biasanya suka lari dari kenyataan. Artinya dia tidak pernah mengakui, ya, atas sorotan, tudingan, atau mungkin apa yang orang lain lihat, tidak mengakui. Bahwa anggap saja dia selalu berkata itu tidak seperti yang kalian lihat. Ini adalah bahasa yang sering dia ucapkan. Nah, namun di sini ada satu hal yang memang kita sebagai orang tua tentunya sama-sama menyadari. Nah, karena hal ini adalah sedikit berkaitan dengan biasanya orang yang memiliki perilaku seperti itu, terutama wanita, ini memiliki hubungan yang kurang sehat dengan orang tuanya. Ini ada apa? Ya. Nah, maka dari itu, yuk kita sebagai orang tua sama-sama jangan pernah bosan memberikan nasihat dan juga contoh dan juga figur yang baik bagi anak-anak kita semua. Ya, karena ketika kita menunjukkan hal-hal yang kurang harmonis hubungannya dengan anak kita atau keluarga kita, ini bisa menimbulkan hal yang demikian itu, ya. Lalu kemudian yang kelima, ia akan tampak selalu rapi dengan barang-barang pribadi. Nah,
barang pribadi di sini adalah hal-hal yang sangat pribadi, biasanya adalah seputar tentang ponsel. Ini biasanya ia akan dirapi, semuanya serba tertutup dengan rapi. Ini. Namun kadang-kadang di tengah kerapian yang ia lakukan ada detail yang ketinggalan, artinya kurang detail, ya. Nah, ini adalah celah yang kadang-kadang sesuatu yang sudah dibuat serapi mungkin, namun mungkin ya tidaklah begitu salah ketika peribahasa mengatakan bahwa serapi-rapinya bangkai dibungkus, suatu saat akan bau juga. Ini. Atau bahkan sepandai-pandai tupai melompat, ya, suatu saat akan jatuh juga. Ini nggak beda dengan apa yang nantinya akan terjadi pada seseorang yang memang kebetulan memiliki sifat yang seperti itu. Ya. Yang keenam, biasanya ia memiliki sifat yang memang seakan-akan ia harus selalu dimengerti, namun ia ogah mengerti dengan perasaan pasangan atau dengan perasaan orang lain. Nah, ini adalah hal yang tentunya tidak mengenakan bagi siapapun ya. Artinya apa yang ia lakukan orang lain tidak boleh komplain, ya. Harus mendapatkan satu dorongan, ya. Namun mereka tidak peduli dengan perasaan orang lain atas dampak apa yang mereka perbuat. Ini. Jadi dia selalu minta dimengerti, namun ia nggak mau mengerti dengan perasaan orang lain atau bahkan orang yang mencintainya. Ini. Nah sahabat, itulah 6 sifat ya yang kebetulan dimiliki oleh seseorang yang suka selingkuh ya. Seseorang yang suka selingkuh ini sebetulnya bisa pria, bisa wanita ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.